Halo adik-adik, kali ini kita akan belajar tentang kearifan lokal yang ada di Indonesia. Nah, sebelumnya yuk simak terlebih dahulu. Setiap daerah itu memiliki aturan dan kebiasaan yang berlaku di daerahnya tersebut. Kebiasaan tersebut dilakukan secara turun-temurun. Kebiasaan secara turun-temurun dapat disebut kearifan lokal. Kearifan lokal tersebut akan berbeda-beda pada setiap daerah. Hal ini menjadikan kekayaan bangsa yang menjadikan Indonesia adalah negara yang memiliki keberagaman budaya. Jadi, kata kunci yang harus kalian ingat, kearifan lokal itu seperti sebuah kebiasaan dan dilakukan secara turun-temurun dari generasi satu ke generasi yang lainnya. Oke adik-adik, selanjutnya mari kita simak terlebih dahulu cerita berikut ini. Doni bertanya kepada Mia, "Sedang beli apa Mia?" Mia pun menjawab, "Saya sedang membeli jamu. Katanya jamu bagus untuk kesehatan tubuh." Lalu Rina menambahkan, "Iya betul, jamu dipercaya sebagai obat tradisional dan masih digunakan di masyarakat sampai saat ini." Oke, jadi jamu salah satu kearifan lokal yang ada di Indonesia secara turun-temurun bahwa jamu itu bermanfaat untuk kesehatan tubuh. Selanjutnya, tiap masyarakat memiliki budaya yang berbeda-beda serta kebiasaan masyarakat yang unik. Kebiasaan perilaku dan nilai-nilai baik diwariskan dari nenek moyang, jika masih diterapkan di masyarakat, maka dapat juga disebut kearifan lokal. Nah, apa sih kearifan lokal yang lebih spesifik? Yaitu nilai-nilai luhur atau kepandangan hidup yang berlaku di masyarakat mengenai alam tempat tinggal mereka. Nah, kearifan lokal itu bisa bentuknya seperti ritual atau upacara adat, kepercayaan pengelola sumber daya alam, cara menanam, dan sebagainya. Kearifan lokal bisa juga berupa hukum adat yang biasanya disepakati bersama. Selanjutnya, apa sih manfaat kearifan lokal di sini? Yang pertama, ada mendorong masyarakat untuk menjaga dan melestarikan sumber daya alam. Jadi, kearifan lokal atau kebiasaan yang dilakukan masyarakat itu bisa juga untuk melestarikan sumber daya alam. Yang kedua, membangun solidaritas dan persatuan masyarakat. Yang ketiga, menanamkan nilai-nilai yang baik seperti kerjasama, tanggung jawab, dan toleransi dalam masyarakat kepada generasi selanjutnya. Dan yang terakhir, melestarikan tradisi lokal yang ada di masyarakat. Di sini ada salah satu contoh kearifan lokal. Aku ingat kearifan lokal yang ada di daerah Ambon adalah Cuci Negeri Soya. Mereka melakukan gotong royong membersihkan lingkungannya. Jadi, Cuci Negeri Soya setiap tahunnya dilaksanakan masyarakat Ambon pada minggu kedua bulan Desember. Upacara adat ini bertujuan membersihkan negeri secara gotong royong untuk menjalin nilai persatuan dan persaudaraan masyarakat Desa Soya yang ada di Ambon. Tadi sudah dijelaskan bahwa upacara Cuci Negeri Soya ini yaitu bekerja sama secara gotong royong untuk menjalin nilai persatuan dan persaudaraan masyarakat di Desa Soya yang biasanya dilakukan di minggu kedua bulan Desember ini merupakan salah satu contoh kearifan lokal yang menjaga kelestarian di sekitar lingkungan. Selanjutnya, ada yang namanya tradisi Sasi. Tradisi Sasi ini merupakan tradisi yang berasal dari Indonesia bagian timur, khususnya di daerah Maluku dan Papua. Tradisi ini merupakan sebuah tradisi untuk memanfaatkan sumber daya alam yang ada, baik yang ada di darat maupun yang ada di laut. Jadi, di sini tradisinya berupa larangan untuk memanen atau mengambil sumber daya alam tertentu di wilayah adat atau wilayah sekitar mereka selama beberapa waktu. Nah, tujuan tradisi ini itu untuk menjaga agar ekosistem di sekitar wilayah mereka itu tidak punah. Selanjutnya ada Rasi Berasingkong. Tradisi ini berasal dari kampung adat Cirende, Cimahi, Jawa Barat. Tradisi ini berupa memakan singkong sebagai makanan pokok yang disebut rasi atau beras singkong. Tradisi ini bermula pada tahun 1918 saat sawah-sawah itu mengering dan singkong menjadi pengganti nasi.
Hingga kini, masyarakat adat masih memegang teguh tradisi ini sebagai upaya melestarikan budaya lokal. Lalu ada tradisi Bebi atau Bebe khas. Tradisi ini berasal dari daerah Muara Enim, Sumatera Selatan. Tradisi ini berupa tradisi gotong royong, menanam, dan memanen padi bersama-sama di Muara Enim, Sumatera Selatan. Tradisi ini bukan hanya untuk efisiensi panen, tapi juga untuk mempererat hubungan antara masyarakat dan menunjukkan rasa syukur atas hasil panen. Jadi, manfaat dan kearifan lokal ini menjadi solidaritas dan persatuan di masyarakat. Selain itu, juga melestarikan sumber daya alam yang ada di sekitar daerah. Selanjutnya ada Tearo Naiwak Laku. Kearifan lokal ini berasal dari daerah Papua. Tearo Naiwak Laku berarti alam adalah aku. Kearifan lokal ini mengajarkan pentingnya menghormati alam dan menjaga kelestariannya karena alam dianggap sebagai bagian dari diri sendiri. Oke, selanjutnya yaitu tradisi Kawulu. Tradisi Kawulu merupakan upacara adat suku Baduy yang dilaksanakan setelah panen padi di huma atau ladang selesai. Upacara ini merupakan bentuk rasa syukur kepada Sang Hyang Kersa atas hasil panen yang melimpah dan sebagai bentuk pensucian diri dari nafsu jahat. Selama Kawalu, masyarakat Baduy Dalam menutup diri dari wisatawan dan melakukan berbagai ritual, termasuk puasa dan membersihkan lingkungan. Oke, sekian penjelasan materi kali ini, semoga bermanfaat.